بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah istiqomah di masa fitnah. Bagian pertama, dikarenakan tema yang cukup panjang, insyaallah akan kita jadikan beberapa pertemuan, entah 2 atau 3 kali pertemuan tentang istiqomah di masa fitnah. Tema ini dari saya, dan sesungguhnya tema ini diangkat untuk memberikan tadzkir, memberikan peringatan, memberikan tanbih kepada saya pribadi dan juga diharapkan kepada sekalian ikhwah yang mendengarkannya. Dikarenakan barakallahu fikum fitnah yang terjadi di akhir zaman semakin lama bukan semakin kecil, semakin lama bukan semakin sedikit, tetapi semakin lama semakin besar fitnahnya, semakin dahsyat fitnahnya, semakin samar fitnahnya, semakin banyak fitnahnya, dan juga semakin banyak memakan korban fitnah. Sehingga masing-masing kita tidak bisa merasa aman dari sebuah fitnah, terutama di masa-masa fitnah. Seluas apapun ilmu seseorang, setinggi apapun iman dan takwa seseorang, segiat apapun amal soleh dan ketaatan seseorang. Dikarenakan barakallahu fikum al-hayyu la tu'manu alaihi al-fitnah. Orang yang masih hidup itu tidak bisa merasa aman dari fitnah. Disebutkan sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Fa innal hayya la yu'manu 'alaihil fitnah." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah, menapaki sebuah sunnah,
hendaklah dia menapaki sunnah orang-orang yang telah mati, yang telah wafat. Ini salafun salih. Beliau menegaskan fa innal hayya la yu'manu alaihi fitnah. Ini penegasannya. Dikarenakan seseorang yang hidup tidak dirasa aman atasnya sebuah fitnah. Ini athar disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmu Fadlihi, Al-Harawi dalam Dhammul Kalam, dan yang lainnya dengan isnad yang sahih. Disebutkan dalam lafaz yang lain, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kamu yang ingin meneladani seseorang, hendaklah dia meneladani para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan orang yang masih hidup tidak aman daripadanya sebuah fitnah. Selagi dia masih hidup, selagi hayat masih dikandung badan, masih ada ihtimal kemungkinan terjangkiti sebuah fitnah, atau termakan fitnah, atau jatuh di dalam jurang fitnah. Maka ini merupakan nasihat yang sangat berharga dari beliau, semoga Allah meridainya. Dari sini faedah besar yang diambil adalah istiqomah di masa fitnah. Masing-masing kita harus berupaya sekuat tenaga memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiqul hidayah dan istiqomah di masa fitnah selama kita masih hidup. Dikarenakan masing-masing kita tidak aman dan belum bisa aman dari fitnah. Terutama barakallahu fikum pada ayyamul ghurbah, pada hari-hari keterasingan Islam, hari-hari keterasingan sunnah Rasulullah SAW, hari-hari keterasingan manhaj salaf, hari-hari keterasingan orang-orang yang ikhlas, yang jujur dalam bermanhaj salaf. Maka lebih-lebih lagi barakallahu fikum di masa-masa yang seperti ini, kita lebih dituntut untuk memiliki semangat lebih, berupaya lebih untuk istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas al-iman wa taqwa di ayyamul fitan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, datang dari sejumlah sahabat, dan dia hasan li ghairihi, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr." Akan datang kepada umat manusia ini suatu zaman, suatu masa, orang yang bersabar di tengah-tengah mereka, yang sabar, yang teguh, yang kokoh, yang sabat, yang istiqamah di kalangan mereka, di atas agamanya, seperti seseorang yang menggenggam bara api. Begitu menyakitkan. Perlu dan harus dengan perjuangan, dengan keteguhan, dengan ketulusan, dengan kejujuran. Barakallahu fikum. Masa-masa sulit, masa-masa susah untuk bisa bertahan. Maka di masa-masa seperti ini dan kita ada di masa itu, motivasi dan dorongan untuk istiqamah ala sunnah lebih-lebih lagi. Barakallahu fikum. Ikhwanu fillah azakumullah, di sisi yang lain pula, salafun as-salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, mereka dengan kadar keimanan yang begitu kuat. Salafun as-salih diakui keimanannya, diakui ketakwaannya, diakui tamasuk mereka bis sunnah,
diakui amal kebaikan mereka, amal soleh mereka, perjuangan mereka, keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka, ma'ruf di kalangan thulabul ilm salafiyin. Mereka yang sedemikian rupa kondisinya, mereka sangat mengkhawatirkan terjangkit penyakit penyimpang. Mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Itu mereka. Ya. Mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka terjangkit penyakit nifaq. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah. Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah. Dia mendapati 30 orang sahabat. Adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 30 orang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Masing-masing mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Padahal salaf dengan keutamaannya, dengan kelebihan mereka, dengan amal mereka, sangat mengkhawatirkan terjangkit penyakit nifak yang dengan itu mereka binasa. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, yang kita kenal keutamaannya al-Khalifatul Tsani, khalifah yang kedua. Keutamaannya begitu masyhur di kalangan kita. Setan lari daripada beliau. Mengkhawatirkan dirinya terjangkit penyakit nifaq. Datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridhai beliau, sahabat Rasul yang diberi amanah menjaga rahasia Rasulullah SAW terkait dengan nama-nama munafikin. Sahabat Umar datang kepada Hudzaifah, memohon dengan sangat, apakah Rasul Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di situ, termasuk kaum munafikin? Maka dengan terpaksa Hudzaifah, semoga Allah meridhai beliau, memberikan kabar dan mengatakan, aku tidak akan menyampaikan, memberitakan kepada siapapun rahasia Rasulullah SAW. Jawabannya, la. Engkau wahai Umar tidak termasuk mereka. Sekelas beliau. Sekelas beliau. Dan ini perkara yang masyhur di kalangan salaf. Tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa aman dari fitnah, yang merasa aman dari nifaq, dalam kondisi mereka itu amalannya tak tertandingi, iman dan takwanya tak tertandingi. Itulah mereka. Itu menunjukkan iman yang ada pada mereka. Maka kita jauh dari masa salaf, ada di masa-masa fitnah, tentu min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, dituntut untuk yang seperti itu, mengkhawatirkan diri kita menyimpang, mengkhawatirkan diri kita terkena